Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 3 bulan Jumada al-Ula tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita memulai kajian dengan membawakan firman Allah surat At-Tur ayat 48. Surat At-Tur ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah dengan hukum Tuhan, yaitu baik hukum secara syar'i ataupun hukum secara takdir. Artinya, bersabarlah dengan ketetapan-ketetapan secara syar'i, baik itu berupa perintah dan berupa larangan, dan bersabarlah dari takdir Allah secara kauni. Jadi ayat ini menjelaskan perintah bersabar di dalam mengerjakan ketaatan dan juga bersabar dari meninggalkan kemaksiatan.
serta bersabar dari musibah. Jadi sabar itu ada 3. Sabar mengerjakan perintah. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar dari musibah yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'innaka bi'ayunina." Sesungguhnya engkau berada di pengawasan dan penjagaan mata-mata kami. Sesungguhnya engkau berada di pengawasan dan penjagaan mata-mata kami. Artinya kami selalu mengawasimu, kami selalu melihatmu, dan kami selalu menjagamu. Ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasannya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani sifat mata untuk Allah. Jadi kita mengimani Allah disifati dengan sifat mata, dan Allah memiliki 2 mata, dan juga matanya Allah tidak sama dengan sifatnya apa? Makhluk. Jadi kita mengimani sifat mata untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Kita mengimani sifat mata untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan keagungannya. Dan Allah memiliki 2 mata. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 2 mata. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Tuhan kalian itu tidak buta sebelah mata. Hadis ini berkenaan dengan Dajjal yang mengaku menjadi Tuhan. Padahal Dajjal banyak memiliki cacat. Kakinya cacat, matanya cacat. Kemudian di antara kedua matanya ada tulisan kafir dan cacat-cacat yang lainnya. Di antara cacatnya yaitu cacat mata. Dajjal buta sebelah matanya. Kemudian mata yang melihat pun cacat. Mata yang satu tidak bisa melihat. Mata yang bisa melihat cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Sesungguhnya Tuhanmu tidak buta sebelah matanya. Hadis ini dibawakan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasannya Allah memiliki 2 mata, sebagaimana Allah memiliki 2 tangan. Dan kita hanya mengimaninya. Kita tidak membayangkan bagaimana yaitu matanya Allah
Yang jelas sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, sedangkan sifatnya makhluk sesuai dengan kekurangannya dan kelemahannya. Kita wajib mengimani. Kita tidak boleh membayangkan, tidak boleh menyamakan atau menyerupakan, dan kita tidak boleh juga meniadakan dengan mengatakan tidak mungkin Allah punya mata. Bagaimana dikatakan tidak mungkin, padahal Al-Quran menyatakan demikian. Allah berfirman, fa innaka bi'ayunina, bersabarlah dengan hukum Tuhanmu, baik hukum syar'i atau hukum kauni. Fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau berada di bawah pengawasan mata-mata kami. Artinya kami mengawasi, kami melihat, kami yang akan menjaga, kami yang akan menolong dan melindungi. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan menetapkan bahwasannya Allah Ta'ala disifati, bahwasannya Allah memiliki sifat mata sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, tidak sama dengan sifatnya makhluk yang sesuai dengan kekurangannya dan kelemahannya. Dan Allah memiliki kedua mata. Allah memiliki dua mata, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Qamar ayat 13 dan ayat 14 tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Surat Al-Qamar ayat 13 dan ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Dan kami membawa Nabi Nuh dan juga pengikutnya di atas kapal yang memiliki papan dan paku-paku. Kami menyelamatkannya dan pengikutnya dari banjir bandang. Tajri bi'ayunina, kapal tersebut berlayar dengan penglihatan, yaitu mata-mata kami, dan dengan penjagaan dari kami, yaitu sebagai bentuk pertolongan kepada Nuh alaihi salam dari orang-orang yang mendustakannya, dari orang-orang yang mengkufurinya. Surat Nuh ayat 13 dan ayat 14. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memiliki sifat mata. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memiliki sifat penglihatan dan Allah memiliki sifat mata.
Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat penglihatan dan Allah memiliki sifat mata sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, dan sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Jadi Nabi Nuh berdakwah tidak 1-2 tahun, tidak beberapa bulan, tidak puluhan tahun, tetapi 1000 tahun dikurangi 50. Dakwanya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam bersabar. Nabi Nuh bercerita, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kepada kaumku di siang hari dan di malam hari. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidak menambahkan mereka dari seruanku kecuali mereka bertambah lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Sesungguhnya aku setiap kali mengajak mereka supaya engkau mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Artinya mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka seperti ini. Wastaghshaw thiyabahum. Kemudian baju mereka dilepas untuk menutup telinga mereka, untuk menutup mata mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Sudah ditutup telinga, ditutup lagi dengan baju. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka terus seperti itu, dengan kemaksiatannya, dengan kekufurannya dan kesyirikannya, dan mereka menyombongkan diri. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku mendakwai mereka secara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku mengumumkan dakwah kepada mereka, dan juga aku menasihati mereka secara sembunyi-sembunyi. Semua cara, semua metode digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Namun mereka tetap membangkang. Diriwayatkan umatnya Nabi Nuh cuma 12. Kita ini lebih banyak sekarang ini. Ada riwayat yang lain umatnya Nabi Nuh cuma 80. Nabi Nuh pada akhirnya berdoa setelah 950 tahun. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dajjal. Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang kafir pun tinggal di muka bumi. Musnahkan mereka semua ya Allah. Lenyapkan mereka, hancurkan mereka. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Jika engkau membiarkan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak melahirkan anak kecuali anak yang
durhaka, dan kafir juga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat tanur, sampai apabila tiba perintah dari kami, wa farat tanur, dan tungku itu mengeluarkan air. Di kompor itu mengeluarkan air. Semua yang ada mengeluarkan air. Kursi mengeluarkan air, tembok mengeluarkan air. Wa farat tanur, jadi kompor itu biasa menyalakan api. Tapi di zamannya Nabi Nuh, kompor mengeluarkan air. Semua yang ada mengeluarkan air. Sehingga malaikat yang mencatat air, keluarnya air di zamannya Nabi Nuh gak bisa mencatat, saking banyaknya. Sekarang kalau turun hujan, malaikat yang bertugas mencatat berapa tetes dicatat. Khusus di zamannya Nabi Nuh, malaikat angkat tangan, gak bisa. Saking banyaknya air. Tembok mengeluarkan air, pohon mengeluarkan air, batu mengeluarkan air, api mengeluarkan air. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Kami berfirman, bawalah setiap binatang, yaitu satu pasangan. Bawalah setiap binatang satu pasangan. Qul nahfiha min kulli zawjayn itsnain. Kami perintahkan kepada Nabi Nuh supaya membawa binatang masing-masing satu pasangan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan semua yang ada di muka bumi akan dibinasakan oleh Allah, kecuali mereka yang dicatat tidak dibinasakan oleh Allah, dan orang-orang yang beriman. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Wa ma amana ma'ahum illa qalil. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, irkabu fiha, naiklah ke kapal. Bacalah bismillah, dengan nama Allah kapal ini berlayar dan kapal ini bersandar. Sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Kapal tersebut berlayar di atas ombak seperti gunung, ombak yang besar, banjir bandang. Wa nada Nuhun ibnahu, Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapalku, naiklah bersama kami di atas kapal. Ya'simuni minal ma', qala ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami, janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh mengajak anaknya mengamalkan perintah Allah. Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya mengamalkan dalil. Anaknya menggunakan akal. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya berkata, aku tidak butuh kapalmu,
sampai atas gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir. Saya akan lari ke gunung. Aku akan selamat dari banjir. Nabi Nuh berkata, qala la asimal yawma min amrillah. Tidak ada penolong hari ini dari perintahnya Allah. Wahala bainahumal mauju. Kemudian antara Nabi Nuh dan anaknya terhalang ombak yang sangat besar. Jadi ombak melampaui gunung. Fakana minal mughraqin. Dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam ketika itu sedih. Allah Ta'ala berfirman, setelah semua orang-orang yang kafir ditenggelamkan oleh Allah. Setelah orang-orang kafir semuanya ditenggelamkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, tahanlah airmu. Wa qudiyal amru, dan keputusan Allah telah diputuskan. Wastawat 'alal judi, dan kapalnya Nabi Nuh bersandar di atas bukit Judi, yaitu yang ada di Turki. Wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumidh dhalimin. Lalu dikatakan celaka bagi orang-orang yang zalim. Wa nada Nuhur rabbahu. Nabi Nuh berdoa. Faqala rabbi, ya Allah, inna bani min ahli. Ya Allah, anakku itu keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, sesungguhnya janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau maha bijaksana. Dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Artinya Nabi Nuh itu meratapi, ya Allah, kenapa kok anakku ikut dibinasakan? Padahal itu darah dagingku. Kalau istriku tidak apa-apa, istriku membangkang tidak apa-apa, tapi saya sedih jika anakku ikut dibinasakan, karena anakku adalah darah dagingku. Allah Ta'ala berfirman, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Anakmu yang kafir itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Anakmu itu tidak beramal sholih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan meminta kepadaku, jangan berdoa kepadaku dengan doa tanpa ilmu. Jadi Allah menegur Nabi Nuh ketika berdoa tanpa apa? Wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku mengingatkanmu, jangan sampai kamu termasuk orang-orang bodoh. Qala Nuhur rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berdoa memintamu tanpa ilmu. Jika engkau tidak mengampuni aku dan jika engkau tidak merahmatiku, aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi orang itu apabila salah punya dua metode saja, menyalahkan takdir atau menyalahkan dirinya. Kalau dia salah kemudian mengakui kesalahannya, maka dia mencontoh Nabi Nuh dan mencontoh Nabi Adam alaihissalam. Ketika keliru langsung berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh pun sama. Ketika keliru ditegur oleh Allah,
Nabi Nuh langsung berkata, wa illa taghfirli wa illam taghfirli, ya Allah, jika engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, jika engkau tidak merahmati aku minal khasirin, aku pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Seperti doanya Nabi Adam alaihissalam. Tidak sama dengan iblis. Iblis ketika salah mengatakan, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, aku salah gara-gara engkau mentakdirkan aku salah. Ya Allah, aku ini gak mau sujud karena engkau mentakdirkan aku seperti ini. Jadi di dalam mensikapi kesalahan ada contoh yang bisa dijadikan suri tauladan. Seseorang apabila ingin mencontoh Nabi Nuh atau Nabi Adam, dia akan selamat. Tapi kalau dia mencontoh iblis, dia akan dibinasakan oleh Allah. Nabi Adam ketika keliru mengakui kesalahannya. Iblis ketika keliru menyalahkan apa? Takdir. Jadi orang banyak sekarang, kenapa sampai enggak sholat? Iya apa manis, takdir kayak gini. Ayo sholat, sih aku turun dikai petunjuk sama Allah. Aku sih turun oleh hidayah. Menyalahkan apa? Takdir. Subhanallah. Demikian. Setelah itu kembali kepada kisah Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman, Qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun samunatti'uhum minna thumma yamassuhum wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nuh, turunlah dari kapal dengan keselamatan dari kami bersama umat-umat yang bersamamu. Setelah turun dari kapal, ketika itu mereka antara satu dan yang lain tidak mengerti bahasanya. Dari semenjak itu, awal mula orang itu berbahasa asing. Jadi kapan orang itu memiliki bahasa lebih dari satu? Semenjak zaman Adam sampai zaman Nabi Nuh, bahasanya satu. Setelah mereka turun dari kapal, baru antara satu dan yang lain tidak mengerti bahasa antara satu dan yang lainnya. Dan bahasa itu Allah yang mengajarkan kepada manusia. Manusia tidak bisa menciptakan bahasa. Jadi bahasa itu kembali kepada zamannya Nabi Nuh. Semenjak kapan orang itu tidak mengerti, atau semenjak kapan orang itu memiliki beberapa bahasa? Yaitu semenjak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Setelah turun dari kapal, baru antara satu dan yang lain tidak mengerti bahasa masing-masing. Mereka diajari oleh Allah bahasanya masing-masing. Dan bahasa itu ciptaannya Allah, bukan ciptaannya manusia. Bahasa itu ciptaannya Allah, bukan ciptaannya manusia. Artinya Allah yang mengajarkan kepada manusia bahasa. Coba sekarang manusia ilmuwan suruh berkumpul menciptakan bahasa, tidak mampu mereka. Suruh tinggal di mana gitu, pulau yang kosong, kemudian menciptakan bahasa baru, bikin kamus, kemudian bahasanya itu tidak bisa. Bahasa itu ciptaan Allah, ilham dari Allah. Menunjukkan manusia itu diberi oleh Allah ilmu yang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun tadi? 950 tahun. Dan Nabi dan Rasul itu memiliki doa yang pasti dikabulkan. Satu, artinya doa yang doa
pamungkas, doa pamungkas. Doa yang pasti dikabulkan. Setiap nabi memiliki doa satu yang pasti dikabulkan. Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa satu yang pasti dikabulkan. Yasta'jilu biha, mereka sudah mensegerakannya. Wa inni ad-dakhiru da'wati li ummati yaumal qiyamah. Aku menyimpan doaku. Doa pamungkasnya Nabi SAW belum dipanjatkan, tetapi aku akan mendoakan untuk umatku pada hari kiamat. Kembali kepada kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun tadi? 950 tahun. Kemudian Nabi Nuh saking mungkin capeknya sudah melihat kayaknya umatnya wis gak mungkin menerima dakwahnya, wis 950 tahun. Akhirnya Nabi Nuh berdoa supaya Allah membinasakan mereka. Akhirnya Nabi Nuh berdoa supaya Allah membinasakan mereka. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman datang kepada Nabi Nuh minta syafaat. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Wahai Nuh, tolonglah kami, mintalah syafaat untuk kami kepada Allah agar Allah memulai hisab. Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi, aku sekarang memikirkan diriku. Aku sekarang memikirkan diriku. Aku ini pernah dimarahi oleh Allah dengan kemarahan yang tidak pernah Allah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Aku ini memiliki doa yang dikabulkan, dan aku mendoakan supaya umatku dibinasakan oleh Allah. Nafsi, nafsi. Nabi Nuh berkata, aku sekarang memikirkan diriku. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan faedah yang diambil, Nabi Nuh yang setelah 950 tahun berdoa supaya umatnya dilaknat oleh Allah, pada hari kiamat kepikiran, menyesali, aku memikirkan aku dulu salah mendoakan laknat umatku. Lalu bagaimana sekarang ada orang dai ngisi pengajian di masjid, dibubarkan, marah-marah, takmirnya, pengurusnya didoakan semoga Allah melaknat, takmir Masjid Al-Amin, sak pengurusnya, sak tukang bikin kopinya. Ya Allah, gak boleh kayak gitu. Kadang-kadang ada ustadz yang seperti itu. Qatalahu, semoga Allah melaknatnya, semoga Allah membunuhnya. Memang dia itu tertolimi. Tapi baca sejarah, Nabi Muhammad SAW dilempari batu sampai berdarah-darah, berdoa, aku berharap dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Jelas ya? Jadi Nabi Nuh ini, yang Nabi Nuh itu bersabar loh, bukan 1-2 hari, 950 tahun. Kemudian Nabi Nuh berdoa, ya Allah, hancurkan mereka semua. Sekarang baru dakwah 1 bulan dimusuhi, umatnya langsung didoa dengan doa serampangan. Ya Allah, umatku ini umat yang seperti Bani Israel, ya Allah, laknatlah mereka menjadi kera, babi dan tikus. Ini hati-hati kita ngaji kepada orang yang mulutnya mulut sampah. Na'udzubillah. Mulutnya para dai itu dingin, sabar di jalan Allah. Kalau ada gangguan, hendaklah kita bersabar, mendoakan. Dari kejahatan mereka kita mendoakan kebaikan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Mereka itu tidak tahu, ya Allah. Tak kenal itu maka tak sayang. Bukankah Umar dulu juga beringas? Umar dulu juga
brutal. Tetapi pada akhirnya Umar ketika masuk Islam menjadi sahabat yang terbaik karena didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi dan para rasul selain semangat berdakwah, mereka juga semangat mendoakan. Ini yang harus kita camkan. Kemanapun kita berada, kita mampir suatu kampung seperti ini, kita doakan, ya Allah berilah petunjuk masyarakat Suryanata kepada agama yang benar, kepada tauhid dan sunnah. Bukan supaya tujuannya untuk memperbesar kelompok kita. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka, bukan untuk kita. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka, bukan untuk kita. Bukan kita berdoa, ya Allah semoga banyak yang ngaji supaya saya semakin terhormat, supaya saya tambah banyak pengikutnya. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar doa yang murni karena Allah menginginkan kebaikan untuk orang banyak. Jadi kisah yang diambil dari pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Nuh ini sangat banyak. Di antaranya hendaklah kita sabar di jalan dakwah, karena Allah pasti menolong hamba-hambanya. Dan jangan yaitu tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa di dalam meraih hasil di jalan dakwah. Kemudian jagalah lisan kita. Jangan sampai kita gampang-gampangan mendoakan laknat. Doakan seperti Masjid Al-Amin, ya Allah berilah petunjuk kepada Masjid Takmir Masjid Al-Amin, terutama kepada yang bikin kopi, ya Allah berikan petunjuk, jagalah beliau tambah semangat bikin kopi. Seperti itu. Subhanallah, doa yang melawan hawa nafsu itu nikmat. Melawan hawa nafsu itu nikmat sekali. Sebagaimana orang-orang yang jahil merasakan puas kalau emosi, orang-orang yang berilmu merasakan nikmat menahan hawa nafsu. Nabi SAW bersabda, laisa syadidu bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai membanting, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan nafsunya di saat apa? Di saat marah. Demikian, wallahu a'lam. Dari ayat ini surat Al-Qamar ayat 13 dan ayat 14 terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, perintah sabar di jalan dakwah. Perintah bersabar di jalan dakwah. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan tergesa-gesa. Larangan tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil dakwah. Larangan tergesa-gesa mendapatkan hasil dakwah. Jadi pejuang itu menikmati perjuangan. Adapun pejuang yang setengah hati atau pejuang yang KW ingin segera menikmati hasil perjuangannya. Pejuang yang sejati itu menikmati perjuangan. Nikmat itu apa? Nikmat berjuang. Kalau pejuang yang KW menikmati apa? Hasilnya. Orang pejuang, kalau perjuang yang KW itu kepingin segera semuanya kilat sekejap mata. Berdakwah satu hari semuanya masuk Islam berbondong-bondong. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baru berdakwah sedina langsung kampung masuk Islam kabeh. Hebat teman.
Iya, gak ada ujian, gak ada yaitu sabar, tidak ada doa, tidak ada tawakal. Ini perjuangan apa? Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hidayatu biyadillah, petunjuk ada di tangan Allah. Petunjuk ada di tangan Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, penolak kebenaran lebih banyak daripada yang menerimanya. Penolak kebenaran lebih banyak daripada yang menerima kebenaran. Kalau sekarang dibandingkan yang ngaji sama yang nonton bola, banyak mana? Sekarang main siapa sekarang ini? Hah? Iya dah. Ya makanya kok banyak yang gak hadir ini. Perlu dicurigai dia. Iya. Kita hidup di akhir zaman. Kita ngaji diliburkan, kajian liburan karena ustadznya itu jago Prancis. Astagfirullahaladzim. A'udzubillah. Jadi kita ini diuji oleh Allah dengan hiburan-hiburan, dan sebenarnya itu adalah perang pemikiran. Itu adalah perang pemikiran. Kita dilalaikan oleh musuh-musuh Allah dari Al-Quran. Para sahabat dahulu benar-benar berjuang, berperang di jalan Allah. Sekarang enggak, yang perang yaitu pertandingan. Siap perang, siap berjuang, siap berkorban sampai titik darah penghabisan. Nendang bola saja, ya itu semboyannya banyak sekali. Sampai diri ada ndak ya, sampai titik darah penghabisan itu maksudnya apa? Main bola main keringetan sampai keringetan berdarah gitu. Semuanya palsu, perjuangan yang palsu itu. Perjuangan yang semu, kemenangan yang semu. Kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yaitu menghadiri majelis ilmu. Makanya kok kosong ini. Jangan-jangan nanti kalau final tambah kosong lagi. Iya. Karena semakin tegang, wah, lapo sampean kok ndredeg doyan mangan itu final ini. Iya, tidak. Nanti kalau menang baru saya mangan enak. Kalau gak menang terus piye gitu. Iya. A'udzubillah. Hah? Iya, banyak yang taruhan, banyak yang melean, semuanya serba banyak. Ya seperti itu, karena di dalam kaidah penolak kebenaran lebih banyak daripada penerima kebenaran. Penolak kebenaran lebih banyak daripada penerimanya. Ya, seperti itu. Maka Allah berfirman tentang pengikutnya Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali jumlahnya berapa? Sedikit, 12 atau ada riwayat 80. Intinya sedikit, tidak sebanding dengan orang-orang yang kufur. Kemudian pelajaran berikutnya, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dicari kesudahannya, cari husnul khotimahnya. Allah Ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi
anna qisas Al-Quran, qisasut tauhid, bahwasannya kisah di dalam Al-Quran adalah kisah tentang pejuang-pejuang di jalan tauhid. Bahwasannya kisah di dalam Al-Quran adalah kisah tentang pejuang-pejuang di jalan tauhid. Tidak ada di dalam Al-Quran cerita tentang yaitu pedagang yang sukses. Itu saja, tidak ada embel-embel tauhid, tidak ada. Kisah cinta kayak drama Korea gitu, tidak ada. Cinta kesedihan, cinta putus, cinta cerita permainan, tidak ada. Kisah di dalam Al-Quran adalah kisah tentang pejuang tauhid atau musuh tauhid. Qarun musuhnya tauhid, dihancurkan oleh Allah. Fir'aun musuhnya tauhid, binasakan oleh Allah. Kaumnya Nabi Nuh musuhnya tauhid, dihancurkan oleh Allah. Demikian kisah Al-Quran tentang kisah tauhid. Bahkan orang yang paling kaya di dalam Al-Quran, siapa orang yang paling kaya di dalam Al-Quran? Nabi apa? Nabi Sulaiman, pejuang tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan cinta Romeo dan Juliet, tetapi kisah seorang nabi yang mendakwakan tauhid, di penjara mendakwakan tauhid, di penjara mengajarkan tauhid. Jangan diambil kisah antara Yusuf dan apa? Zulaikha saja. Itu apa tambahannya, tapi inti kisahnya adalah pejuang tauhid. Demikian kisah di dalam Al-Quran sebaik-baik kisah. Maka kisahkan tentang contohnya Nabi Nuh kepada anak kita. Anak kita senang. Daripada anak kita melihat yaitu kisah yang tidak jelas. SpongeBob itu apa itu? Ada yang Naruto itu. Ya apa Naruto itu? Pemberani, bah. Apa Naruto? Apa nih sih pemberani? Ya, pemberani Nabi Daud alaihissalam, pemberani yang berjihad melawan Jalut. Wa qatala Daud Jalut. Nabi Daud alaihissalam membuat besi dengan tangannya, baju besi dengan tangannya. Besi itu keras, kalau dipegang Nabi Daud lembek seperti tanah liat. Jadi orang yang seperti itu nempeling orang ya perasaan itu. Besi saja lembek buat nempeling Jalut, ya langsung kepruk langsung meninggal dunia. Wa qatala Dawudu Jaluta. Dan Nabi Daud alaihissalam membunuh Jalut, pimpinan orang-orang kafir ketika itu. Jadi demikian, kembali, jadi kisah di dalam Al-Quran adalah kisah tentang tauhid. Itu orang-orang yang memperjuangkan tauhid, yang pada akhirnya dihadang oleh musuh-musuh tauhid, dan mereka pejuang-pejuang tauhid pada akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, musuh-musuh dakwah adalah orang-orang yang kuat dan terpandang. Musuh-musuh dakwah adalah orang-orang yang kuat dan terpandang. Lihatlah orang-orang yang memusuhi dakwah itu bukan orang yang sepele, orang yang terpandang, tokoh masyarakat, orang yang memiliki kedudukan, memiliki harta, seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Abu Jahal, dan seterusnya. Jadi tidak ada orang yang memusuhi dakwah terus kelasnya budak hamba sahaya, ecek-ecek. Coba Perancis melawan Arema itu ya, bono yang nonton agak kira-kira.
Ya buyar itu, kanjuruan langsung. Nah, pertandingan dunia saja berat lawan berat baru seru. Berat lawan ringan cek-cek pilih. Dan dakwah pun sama. Allah memberikan musuh-musuh yang kuat-kuat, punya kekuatan, punya kedudukan, punya harta. Tapi semua itu lewat semuanya. Mereka semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila menghalangi jalannya dakwah. Dakwah ini tidak bisa dibendung. Harus yakin dakwah ini tidak bisa dibendung. Karena dakwah ini jalannya Allah. Maka di jalan dakwah yang kita khawatirkan itu bukan musuh-musuh, kita sendiri yang kita khawatirkan. Apa niat kita? Apa tujuan kita? Jangan kita ini merasa ujub, merasa bangga, merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling istiqomah. Ini yang kita khawatirkan. Kalau musuh jangan dikhawatirkan. Kita yang kita khawatirkan di jalan dakwah, kita mengkhawatirkan diri kita. Kita harus selalu introspeksi. Harus muhasabatun nafs, jangan merasa paling suci, jangan merasa paling hebat, jangan merasa seperti itu. Tidak. Kita selalu hendaklah kita berdoa agar Allah menjaga keikhlasan kita. Karena apa? Karena dakwah itu jalannya Allah. Allah yang menolongnya. Allah Ta'ala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Kemudian pelajaran berikutnya, semangat mendoakan kebaikan di jalan dakwah. Semangat mendoakan kebaikan di jalan dakwah. Ini harus selalu kita ingat ya ikhwah. Doakan masyarakat sekitar kita. Doakan saudara-saudara kita. Doakan keluarga kita. Bahkan apabila kita mampir di sebuah tempat, jangan lupa berdoa, ya Allah, berilah petunjuk masyarakat di sekitar kampung ini. Berilah petunjuk kepada mereka, ampunilah mereka ya Allah. Seperti itu. Selain kita berdoa untuk diri sendiri, kemudian doa kepada Allah untuk sahabat-sahabat dekat, kepada keluarga dekat. Doakan secara umum kepada kaum muslimin, karena mereka memiliki hak untuk kita doakan. Sebagaimana mereka memiliki hak untuk kita dakwai, mereka juga memiliki hak untuk kita doakan. Dakwah itu bukan, yaitu tujuannya memvonis dan mensalahkan, tapi tujuannya mengajak dan mengingatkan. Maka alangkah mulianya jalan dakwah yang selalu diisi dengan doa. Seperti tadi yang kita mendoakan masyarakat sekitar sini, ya Allah berilah petunjuk pada warga Suryanata supaya mendapatkan hidayah, supaya mendapatkan ampunan, supaya mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jangan putus asa. Aku wis donga Ustaz, pirang wulan? Sak wulan lebih Ustaz. Ya apa? Pancet ae masyarakatku. Males aku ndongakno mereka. Gak kudu aku ndongakno maneh. Pegel aku san. Yo aja ngono rek. Doa terus sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Iya, sampai kita menjumpai hari kiamat kita. Gak putus asa. Seperti itu. Jangan bosan-bosan mendoakan. Karena orang yang banyak mendoakan orang lain, dia nanti banyak didoakan orang. Siapa yang banyak mendoakan orang lain, maka banyak orang yang mendoakannya. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Kalau kita nggak pernah mendoakan orang lain, siapa yang mendoakan kita? Kalau kita tidak pernah mendoakan orang lain, siapa yang mendoakan kita?
Contohnya saja, sahabat-sahabat yang seperjuangan sudah meninggal dunia, Pak Kusnadi, Pak Fahmi, siapa lagi yang sebelum sampean itu, Pak yang bikin kopi itu loh, Pak Abdul siapa, Muti, yang dialamin itu loh sebelum sampean, orang yang tuh, iya intinya saya kadang-kadang doakan tak sebut sifatnya saja. Iya, jadi apa kita mendoakan mereka pas hari kematian saja. Sungguh persahabatan kita ini bukan karena Allah, atau persahabatan karena Allah yang kurang. Orang penting menanyakan nama itu supaya kita mendoakan. Jadi kita kalau sholat contohnya ingat Pak Fahmi, Allah marham Pak Fahmi, alangkah senangnya Pak Fahmi punya sahabat yang setia karena Allah. Senangnya Pak Kusnadi kita melihat mobil Grand Livina iling Pak Kusnadi, Allah yarham. Walaupun terkadang, tapi bukan dilupakan sama sekali. Kita yang dahulu ngaji bareng, kumpul bareng, terus melupakan, hanya mendoakan di hari kematiannya saja, terus mengatakan cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu setia. Cinta karena Allah itu setia. Bukan awal mulanya saja kita, awal mula hari meninggal dunia saja kita mendoakan. Karena kita ini di jalan Allah. Jalan Allah itu setia. Sampai ya kapan? Ya sampai meninggal dunia. Apabila kita mendoakan masyarakat umum, sama kita mendoakan, terutama kita mendoakan sahabat-sahabat kita. Seperti kita di sini, kita saling mendoakan. Ustadznya mendoakan jamaah-jamaahnya, jamaahnya mendoakan antara satu dan yang lain, juga mendoakan ustadznya. Perlu didoakan, ya Allah berikan yaitu kepada ustadz saya niat yang ikhlas. Seperti itu. Karena ustadz pun kadang-kadang niatnya tergelincir. Iya, kita tidak tahu. Ya Allah berikan kemudahan, berikan petunjuk terus. Kita pun sama sebagai ustadz mendoakan, ya Allah bimbinglah kepada jamaah untuk istiqomah, untuk ikhlas, berikan taufik kepada mereka. Ketemu doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa ketemu. Itu adalah persahabatan yang indah. Bukan persahabatan yang indah itu ketika sampean jago po Brasil, satu lagi ya Prancis, satu lagi ada tim Afrika tuh. Sampai Arab Saudi ketika menang, ya Allah histerisnya, subhanallah, kayak menang dia tuh perang Badar saja. Alhamdulillah. Iya. Sampai histerisnya kayak itu. Permainan yang melalaikan. Kita menonton, kita contohnya pengajian ditinggalkan, atau ini ya kita husnudon yang hadir-hadir, yang kita hadir udurnya yang lain, bukan udur itu. Karena kita ini tidak bisa menerawang, tidak memiliki ilmu apa? Ilmu ghaib. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang.